saya pribadi ataupun juga di antara teman-teman, kita itu ada yang tidak bisa yang namanya membendung godaan, yang namanya godaan setan gitu ya, arus yang buruk gitu kan dalam pergaulan. Kira-kira ada nggak sih udah misalkan supaya kita itu selalu dekat dengan hidayah gitu? Ada nggak doa atau amalannya gitu, misalkannya doanya apa gitu udah? Ya, Masya Allah. Luar biasa ya, doa ini kan tolabul fi'li minal adna ilal a'la, tuntutan permohonan kita dari hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap muslim yang tidak berdoa ini kategorinya adalah istikbar ya, sombong. Jadi bukti ketawaduan kita, bukti bahwasanya kita ini adalah lemah, dhaif di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berdoa. Makin sering berdoa, itu Allah makin senang. Makin sering diminta, Allah tuh makin senang. Nah, kaitan dengan doa hidayah ini, kalau kita perhatikan secara khusus ada ya. Oh, ada. Doanya pendek, insya Allah pemirsa juga hafal. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma, ya Allah, inni as'aluka. Sesungguhnya aku memohon kepadamu, meminta kepadamu al-huda, petunjuk. Wat-tuqa, ketakwaan. Wal-afafa, keterjagaan. Wal-ghina, dan kekayaan. 4 perkara yang kita minta lewat doa ini, salah satunya adalah hidayah. Allahumma inni as'alukal huda, wat-tuqa, wal-afafa, wal-ghina. Ya Allah, berikanlah kepadaku, aku memohon, aku meminta kepadamu al-huda, petunjuk, wat-tuqa, ketakwaan, wal-afafa, keterjagaan, wal-ghina, dan kekayaan. Masya Allah. Jadi itu doa yang bisa kita panjatkan ya, bahwa tadi juga udah mengatakan justru Allah senang apabila kita sering berdoa gitu. Betul. Ya. Nah, tapi terkadang ya itu ya, kita ada apa-apa tuh bukannya berdoa atau istighfar gitu kan, malah yang lain-lain gitu ya. Ya itu tadi ya, jadi ternyata memang hidayah itu bukan dinantikan atau dicari-cari, justru ternyata hidayah itu Allah sudah sediakan gitu ya dari betul. Ini, dan salah satunya juga kita bisa berdoa supaya hidayah itu tidak lari gitu ya. Nah, kadang kan udah ada orang yang misalkannya sepertinya dia sudah mendapatkan petunjuk untuk lebih baik, tapi tidak lama gitu, tidak konsisten. Nah, itu gimana menurut pendapat Ude nih? Banyak kan misalnya cuman sholat berjamaah misalnya cuma mampu seminggu, 2 minggu gitu kan. Gimana sih biar konsisten ini ala Ude nih supaya kita tuh berbuat kebaikan tuh mengikuti petunjuk tuh konsisten gitu. Ya, memang, dan kita harus istiqomah gitu ya. Fastaqim, maka beristiqomah lah. Di antara perkara agar kita bisa istiqomah konsisten adalah bi'ah solihah. Maka kita mesti menghadirkan lingkungan yang soleh. Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhaliluhu. Begitulah sabda Nabi SAW. Jadi ketika seseorang mencari sahabat, teman yang baik, itu akan mempengaruhi kita. Seseorang itu kan tergantung kepada agama temannya, kawannya. Maka perhatikan dengan siapa kita berkawan. Saat Anda kemudian baru berhijrah, bagaimana nih agar tetap konsisten hijrahnya, berada di hidayah Allah Subhanahu wa taala? Maka syaratnya adalah, salah satunya dari sekian banyak tentunya ya, Aka ya, adalah hadirkan, dan kalau kita tidak bisa menghadirkan, maka hendaklah kita bergaul dengan bi'ah solihah, lingkungan-lingkungan yang soleh. Lingkungan itu sangat mempengaruhi loh, Kak. Kalau kita bergaul dengan orang yang senang ke masjid, pasti kita akan kebawa untuk menjadi seorang yang takmirul masajid, senang memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Kalau kita senang dengan orang yang suka tadarus Quran, pasti kebawa tadarus Quran. Dan ini juga aku rasain selama 2018 ya ikut UD ya. Masya Allah. Jadi dari 2017 2018 ya. Ya, sekitar ya. Jadi ternyata memang betul tadi kalau misalkan ini saya bukan berkata bohong atau bagaimana ya, tadi mengatakan bahwa kadang pergaulan itu mempengaruhi. Jadi saya 2018 itu
ke apa ya, masuk ke program-program religi bersama Ude juga kadang kita ya di radio ataupun juga di kajian, ya memang itu memang ada pengaruhnya, gitu, ada pengaruhnya kepada bagaimana cara kita berpikir. Terus kadang juga ketika kita mau melakukan sesuatu yang memang kita tahu sudah pernah dibahas nih sebelumnya di tema-tema, misalkan, oh waktu itu pernah dibahas itu tuh nggak boleh gitu kan. Jadi memang betul ya, jadi ada istilahnya ada efeknya gitu ya, betul itu yang aku rasain ya pemirsa ya. Nah bagaimana nih pemirsa, apakah mau mencari terus hidayah nih atau memang mau dibuka Al-Quran, Al-Hadis gitu ya, petunjuk mendekati orang-orang soleh supaya hidayahnya itu tadi tidak lari ya, tidak lari meninggalkan kita gitu ya. Jadi kita mesti jemput hidayah. Ya. Orang suka bilang seperti ini Kak ya. Gimana? Saya mau jemput hidayah tapi mau mencari waktu luang. Bukan mencari waktu luang, harusnya luangkan waktu. Jadi kalau mencari waktu luang pasti alasannya sibuk terus. Sibuk ya. Sibuk terus. Bukan mencari waktu luang, tapi harusnya kita luangkan waktu dong. Luangkan waktu khusus dengan Allah. Jangan sampai kita menjadi orang yang hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dunia lantas takut dengan kematian. Orang hari ini, zaman now gitu ya, betapa disibukkan sekali dengan dunia. Tadilah kaya. Kenapa banyak orang yang tidak mendapatkan ketenangan karena terlalu memikirkan dunia harta, gitu ya, harta. Bukan berarti Islam melarang kita untuk mencari harta loh. Buktinya tadi kita minta kekayaan kan dari doa yang tadi saya ungkapkan. Tetapi yang jadi persoalan itu adalah terlalu cinta, hubbud dunia, terlalu mencintai dunia, lantas kita meninggalkan Allah saat azan berkumandang, diabaikan gitu ya. Saat waktunya untuk kita dekat sama Allah lewat doanya kadangkala diabaikan. Maka ketika seseorang tahu betul bahwasanya ini hidayah hakikatnya Allah berikan buat kita, ya, manfaatnya pasti untuk kita, maslahatnya untuk kita, maka jangan sampai kemudian kita berdiam diri. Yuk kita sama-sama untuk menjemput hidayah lewat tadi bisa beragam ya, apalagi zaman sekarang kan ya. Bisa sangat dengan mudah untuk mengakses hidayah tersebut. Ya, salah satunya juga tadi kita bisa bergaul dengan lingkungan-lingkungan yang baik gitu ya, bergaul dengan orang soleh, solehah gitu kan. Kemudian juga kita sendiri tidak menutup diri dalam arti kita tadi luangkan waktu gitu ya. Jadi kalau kitanya menutup diri ya bagaimana hidayah itu bisa datang gitu ya. Oke, baik pemirsa, tentunya itulah tadi pembahasan kita pada episode kali ini di Penyejuk Kolbu, yaitu kita sudah membahas tadi bersama dengan Ude, yaitu ada 4 hidayah yang Allah sediakan, Allah berikan untuk kita sebagai petunjuk hidup kita di dunia ini ya. Ada yang berbentuk naluriah, kemudian indera, akal, dan juga yang berbentuk agama begitu. Baik, tentunya pemirsa, untuk itu terima kasih untuk pemirsa PJTV yang selalu setia menonton program-program kami di PJTV. Terima kasih juga untuk Stak Quran ya, Samudra Quran ya. Udah pokoknya sukses selalu nih buat Stak Quran, dan juga tentunya dengan kajian-kajian Stak Qurannya. Silakan untuk pemirsa PJTV yang ingin mengikuti kajian Stak Quran ini khusus bagi yang belum bisa membaca Al-Quran ya udah ya. Dibimbing dari nol begitu ya. Kemudian juga terima kasih untuk wardrobe kita ini yang luar biasa dari Maidi. Terima kasih Maidi nih, luar biasa ya. Udah berwarna black and white nih ya, hitam putih ya. Masya Allah, ini keren sekali. Terima kasih sekali lagi. Dan untuk itu saya Kak Ahmad dan juga Ustadzah Danugraha pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.